Dan saya secara personal juga mengucap syukur punya kesempatan sekali lagi bisa melayani di Magelang. Tahun lalu adalah pelayanan pertama saya di Persekutuan Reform yang ada di Magelang. Dan ini adalah kali yang kedua, berharap kali ini firman Tuhan yang Bapak Ibu dan saya renungkan itu juga bisa jadi berkat. Ada satu tema yang cukup lama sebenarnya saya pikirkan, itu menjadi pergumulan secara personal. Dan tema inilah yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk renungkan, yaitu tawanan Roh Kudus. Mari kita buka dari kitab Kisah Para Rasul. Cukup panjang Bapak Ibu, tapi kita perlu baca seluruh ayatnya untuk bisa mengakses konteksnya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20. Kita baca bergantian mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya ayat 17, Bapak Ibu 18, bergantian terus sampai dengan ayatnya yang ke-38. Saya mulai dari ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Ayat 18 sama-sama. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini, dan dari siapapun juga. Sebab segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur karena Engkau yang memberi firman kepada kami. Kami percaya bahwa karena Engkau mengasihi dan mencintai kami, Engkau merencanakan keselamatan bagi kami bahkan sejak kekekalan. Di dalam sejarah Engkau telah memberikan Yesus Kristus yang memberi tubuh dan darahnya
mati menebus kami, bangkit dan menaklukkan segala sesuatu bagi kami, sehingga kami boleh bersekutu di tempat ini sebagai gereja Tuhan yang sejati. Kami juga bersyukur karena Allah tidak tinggal diam, Dia memberi Roh Kudus yang memberi firman supaya kami boleh belajar seperti hari ini. Oleh karena itu kami percaya bahwa kami ada di tengah-tengah anugerah Tuhan. Tuhan berbelas kasihan bagi kami ketika kami merenungkan firman. Kiranya Allah Roh Kudus yang memberi firman menjadi Allah Roh Kudus yang menawan hati kami dengan firman. Ketika Dia membuka pikiran untuk memberi pengertian dan menaklukkan hati kami kepada kebenaran. Pimpin kami ketika kami merenungkan firman yang baru saja kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini satu bagian firman Tuhan yang sebenarnya menarik karena berbicara mengenai tawanan Roh Kudus. Percakapan ini adalah, kalau kita bilang meletakkan percakapan ini di dalam konteks atau tema tawanan Roh Kudus di dalam konteks, Bapak Ibu dan saya harus melihat bahwa ayat 37 sampai 38 ini adalah perpisahan yang sangat emosional. Dia bilang, saya ini tawanan Roh Kudus. Saya melayani kamu sebagai tawanan Roh Kudus. Lalu kemudian dia menyampaikan kata-kata perpisahan. Hari itu jemaat tahu bahwa mereka tidak akan lagi lihat mukanya dia. Besar kemungkinan inilah terakhir kali mereka berjumpa dengan Paulus, dan setelah itu Paulus pergi ke Yerusalem, ditangkap, diadili, dan pada akhirnya dihukum mati. Tetapi ini adalah sebuah perpisahan yang sangat emosional. Mereka memeluk dia, mereka menangis bersama-sama dengan dia. Ini memberi petunjuk kepada kita bahwa Paulus telah menjalankan dia punya pelayanan dengan sangat baik. Nanti saya akan jelaskan banyak hal kepada Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Kalau seorang hamba Tuhan, katakanlah zaman sekarang seorang pendeta seperti saya misalnya melayani dalam satu jemaat, lalu pelayanan kami itu tidak menyentuh hati jemaat, itu pelayanan tidak memuaskan. Kadang-kadang jemaat dalam hati, kapan dia pindah ganti pendeta yang baru saja. Ketika Bapak Ibu lihat gembala di tempat yang lain kok bagus, gembalanya saya begini, Tuhan pindahkanlah dia. Sehingga ketika dia pergi, kita mengatakan puji Tuhan, akhirnya pergi juga dia. Tapi Bapak Ibu coba lihat apa yang terjadi dengan Paulus. Ketika mereka berlutut bersama-sama, mereka tidak bisa menahan emosi mereka. Mereka memeluk dia, mereka menangis bersama dengan dia karena dia akan pergi meninggalkan mereka selamanya. Tetapi di dalam konteks yang emosional itu kemudian Paulus bersaksi mengenai pengalaman pelayanannya dia di berbagai tempat, terutama di tempat di mana dia melayani. Bapak Ibu akan menemukan dengan berani dia berkata, saya enggak ambil untung dari siapapun, saya tidak merugikan siapapun, saya telah memberikan yang paling baik kepada kamu. Dan kemudian dengan berani dia mengatakan hal ini kepada mereka. Seperti terlalu jujur, tapi di sisi yang lain kadang-kadang terlihat terlalu sombong. Paulus bersaksi tentang pelayanannya. Baru kemudian Paulus memberi nasihat-nasihat kepada mereka. Karena dia melayani dengan baik, maka dia berani mengatakan kira-kira demikian. Kamu harus melayani seperti saya melayani. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat berani. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apa yang membuat pelayanan Paulus itu begitu berhasil. Membuat jemaat itu begitu mengasihi dia. Jemaat begitu mencintai dia. Bapak Ibu, tidak pernah ada hamba Tuhan itu sempurna. Tetapi hamba Tuhan yang disertai oleh Tuhan, biasanya jemaat akan melihat penyertaan Tuhan dan mereka tidak akan rela kehilangan orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan inilah yang terjadi pada Paulus. Maka kalau kita mau berkata apa yang menjadi kunci keberhasilan pelayanan Paulus, itulah yang dia katakan di dalam ayat 20 sampai dengan ayat 24. Dia bilang, aku adalah tawanan roh. Yang dia maksud dia adalah tawanan Roh Kudus. Semua pelayan Tuhan, Bapak Ibu dan saya adalah pelayan Tuhan. Banyak orang menyebut kami pendeta sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau kami ini hamba Tuhan dan hanya kami saja yang hamba Tuhan, Bapak Ibu yang bukan pendeta, bukan vikaris, Bapak Ibu ini hambanya siapa? Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang harus melayani Tuhan. Maka setiap orang yang melayani Tuhan harus sadar dan harus menerima. Sekali lagi, kita harus sadar dan harus menerima fakta bahwa sebenarnya kita ini adalah tawanan roh. Kunci untuk memiliki efektivitas di dalam pelayanan. Bisa melayani dengan baik. Kadang-kadang tanpa harus mengeluh ketika mengalami banyak kesulitan. Nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Paulus punya hidup itu sangat sulit. Itu adalah karena dia sadar, dan Bapak Ibu dan saya seharusnya juga memiliki kesadaran yang sama bahwa kita semua adalah tawanan roh. Pertanyaannya sekarang adalah apa itu tawanan roh? Saya mau ajak kita lihat dari berbagai perspektif. Tetapi yang pertama, mari kita lihat tawanan roh dari sudut pandang Tuhan. Kita lihat istilah yang dia pakai, tawanan roh. Ini pertama kita mesti lihat dari sudut pandang Tuhan atau dari kacamata Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, apa itu tawanan roh? Tawanan roh dari pihak Allah atau dari sudut pandang Tuhan yang menaklukkan
sekali lagi, dari sudut pandang Tuhan yang menaklukkan kita, itu adalah orang-orang yang dia pimpin melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Artinya Tuhan bilang, kalau saya mau tawan seseorang, maka saya akan memberikan Roh Kudus untuk memimpin kehidupannya dia. Tuhan akan kasih firman kepada dia, Tuhan akan kasih perintah kepada dia, dan kemudian dia taat. Jadi kalau kita tanya, kira-kira Tuhan lihat saya sebagai tawanan roh atau bukan? Lihat dari mana? Pertama, dia akan kasih Roh Kudus kepada Bapak Ibu dan saya supaya kita mengerti firman, lalu dia taklukkan hati kita kepada firman. Ini tawanan Roh Kudus. Mari kita lihat beberapa bagian. Misalnya pasal 20 ayat 22 sampai 23. Tuhan kasih firman, biasanya kalau kita dapat firman itu kita ingin firmannya itu menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu dan saya akan melihat apa yang Paulus saksikan kepada jemaat di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai dengan 23. Sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Dia diperintahkan Roh Kudus pergi ke Yerusalem, dia tidak tahu apa yang terjadi di situ. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus memimpin dia untuk bersaksi, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Selain daripada, Bapak Ibu perhatikan ayat 23. Apa yang dikatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saya akan pergi ke Yerusalem, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini pelayanan akan berhasil atau tidak, saya tidak tahu. Biasanya ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan firman, kita ingin Tuhan bicara sesuatu yang jelas. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan menemukan Paulus waktu dia mau pergi ke Yerusalem tidak jelas apa yang terjadi dengan dia. Tapi ada satu yang sudah pasti terjadi. Bahwa penjara dan aniaya menunggu dia. Dia tahu persis bahwa dia akan mengalami aniaya dari pihak orang Yahudi. Inilah tawanan Roh Kudus. Tawanan Roh Kudus adalah orang-orang yang Tuhan beri firman, entah firman itu keras, entah firman itu menyenangkan, tetapi firman itu akan menawan hatinya. Bapak Ibu, khotbah yang baik adalah khotbah yang selalu menyuarakan Kristus. Saya baca seorang penulis almarhum, sudah meninggal, seorang pengkhotbah yang sangat baik, penulis yang sangat baik, namanya Timothy Keller. Dia bilang begini, tidak ada khotbah yang lebih baik dari khotbah yang memberitakan Kristus. Bapak Ibu, banyak orang menanti kalau ada khotbah itu pengkhotbahnya kalau boleh lucu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tertawa terus di dalam mimbar, di dalam gereja, Bapak Ibu boleh panggil stand up comedian untuk berdiri di atas mimbar, jangan panggil pendeta. Tetapi kalau Bapak Ibu panggil pendeta berdiri di atas mimbar, yang harusnya Bapak Ibu harapkan adalah dia menyuarakan Kristus. Timothy Keller dia bilang khotbah yang baik adalah khotbah yang bersifat Kristosentris, karena di dalam gereja tidak ada yang lebih indah daripada Kristus. Saya mau kasih gambaran kira-kira sedemikian Bapak Ibu. Saya sebelum melayani di Depok itu saya melayani di Pondok Indah dan Depok, lalu kemudian sekarang sudah tinggalkan Pondok Indah, melayani di Depok dan di Cikarang. Cikarang dan Pondok Indah itu punya karakteristik yang sama. Jemaat itu kami kalau bulan Desember Bapak Ibu, kalau sudah mau Natal itu tidak boleh lewat minggu yang kedua bulan Desember. Kenapa? Karena setelah minggu kedua bulan Desember jemaat sudah nggak ada lagi. Semua sudah pada pergi, jadi Natal harus cepat-cepat. Di minggu pertama, paling lambat minggu kedua. Tuhan berkati mereka, jadi minggu kedua semua sudah pergi-pergi. Kalau di Depok itu kita mau bikin minggu pertama sampai minggu terakhir mereka masih di situ. Jadi Depok biasanya mengalah. Oke, minggu kedua Cikarang, minggu ketiga Natalnya GRII Depok. Nah, satu waktu kemudian ada salah satu jemaat itu datang lalu bilang begini sama kami. Setelah dia pergi liburan, mereka pergi liburan cukup panjang, lalu balik dia bilang begini sama saya. Pak Tama, kami baru pulang liburan. Bapak tahu dia cerita tentang tempat itu. Tempat itu indah sekali, dari ceritanya dia saja. Saya bisa membayangkan tempat itu begitu indah. Saking indahnya itu kemudian dia bilang begini. Kami itu sebenarnya nggak mau pulang Pak. Pengen terus di situ untuk menikmati tempat itu. Tapi kan anak harus sekolah. Kami harus kerja. Tapi dia nggak ngomong. Harus pelayanan, saya tunggu yang ketiga dia nggak ngomong. Tapi anak harus sekolah, saya pikir kapan dia ngomong harus pelayanan. Berarti dia nggak pengen juga balik-balik. Lalu kemudian setelah kami ngobrol-ngobrol dia bilang begini, Pak, Bapak tahu setelah kami tiba di sini saya dan suami memutuskan untuk memesan tiket supaya tahun depan kami pergi lagi. Jadi mereka sudah pesan, saking indahnya tempat itu seperti memanggil hatinya dia. Menawan hatinya dia, sampai apa yang terjadi, begitu sampai di Jakarta, sudah langsung beli tiket 1 tahun sebelumnya untuk balik lagi. Saya mulai pikir-pikir dalam hati,
Speak ini ya, siapa yang sudah beli tiketnya 1 tahun sebelumnya? Siapa di antara Bapak Ibu yang beli tiket untuk seminar di gereja 1 tahun sebelumnya? Gak ada. Kalau kami di dalam konteks GRI, saya tidak tahu di sini Bapak Ibu, di Jabodetabek panitia paling pusing. Karena orang-orang Jabodetabek itu karena paling dekat, kadang-kadang mereka beli tiket on the spot. Itu bikin pusing. Karena panitia kan harus siapkan makanan dan seterusnya. Kasihan panitia. Tetapi kita tuh, Bapak Ibu, kalau ketika Bapak Ibu pergi ke satu tempat yang indah, kita itu pengen balik lagi. Di dalam Alkitab cuma satu yang indah yang ditawarkan kepada Bapak Ibu dan saya untuk mengikat hati kita. Itu cuma satu, Yesus Kristus. Seorang pengkhotbah yang baik adalah pengkhotbah yang terus menceritakan Kristus. Meskipun jemaat akan bilang begini, "Ay, Kristus lagi, Kristus lagi, Kristus lagi." Saya kira ketika Bapak Ibu bilang Kristus lagi, ada yang salah. Paulus bilang begini, yang aku ceritakan kepada kamu cuma satu, Kristus. Bahkan cerita yang dia ceritakan tidak menarik. Dia bilang kami menceritakan Kristus yang tersalib di dalam 1 Korintus. Sehingga berita itu adalah berita yang menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi dan menjadi kebodohan bagi orang Yunani. Tapi saya nggak bisa beritakan yang lain. Kenapa? Karena yang paling indah adalah Kristus. Karena Kristus, Roh Kudus itu memberi firman kepada orang yang bernama Paulus, menawan hati Paulus. Maka Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa keindahan Kristus itu menawan hati Paulus sehingga waktu Kristus bilang begini, kamu harus pergi ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem ditangkap, diadili, nanti akan dipancung, mati. Paulus bilang, Tuhan, saya taat. Inilah yang disebut sebagai tawanan Roh Kudus. Berita yang jelas bagi Paulus itu cuma satu, yaitu penderitaan dan penjara. Tidak jelas apa yang terjadi. Apakah pelayanan di Yerusalem akan berhasil? Enggak. Saya yakin pendeta Romi ketika mulai merintis tempat ini, yang dia harapkan adalah keberhasilan. Tuhan izinkan matanya dia melihat mungkin sampai dengan hari ini ada kemajuan. Tetapi Paulus begitu dia sampai di Yerusalem, Bapak Ibu tahu ceritanya kan ya. Begitu sampai tidak lama kemudian dia ditangkap, tidak bikin apa-apa ditangkap. Dan kemudian proses itulah yang membawa dia kepada apa yang disebut sebagai kematian. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, Tuhan kalau mau menawan Bapak Ibu dan saya pertama, dia akan mengizinkan orang menceritakan Kristus kepada kita. Menawan hati kita. Sehingga berita tentang Kristus itu membuat Bapak Ibu dan saya sudah tidak peduli lagi dengan yang lain. Pergi ke luar negeri beli tiket yang sama 1 tahun sebelumnya mungkin lebih murah tetapi biaya yang cukup gede. Mereka nggak peduli dengan biaya itu. Kenapa? Karena ada keindahan yang menarik hati mereka. Dari sudut pandang Allah, tawanan Roh Kudus adalah orang-orang yang ditawan hatinya dengan keindahan Kristus. Sehingga mereka rela untuk memberikan hidup mereka bagi Kristus. Tapi dari pihak Paulus, dari sudut pandang manusia sekarang, tawanan Roh Kudus dari sudut pandang manusia, dalam hal ini manusia yang bernama Paulus, tawanan Roh Kudus adalah orang yang memutuskan untuk tunduk kepada pimpinan Roh Kudus melalui firman. Sekali lagi, orang yang memutuskan untuk tunduk kepada kebenaran firman. Martin Luther itu pernah mengeluarkan satu kalimat ini. Orang sering kutip cuma sebagian kan ya. Di sini aku berdiri dan tidak dapat yang lain. Tapi mari kita ingat ceritanya. Pada waktu itu Martin Luther dipanggil dan kemudian dia diadili. Di tengah-tengah pengadilan itu orang-orang itu bertanya, apakah semua ini tulisannya kamu yang melawan gereja Katolik? Luther bilang betul, itu semua tulisan saya. Lalu kemudian pilihannya sekarang adalah kamu tarik ini atau kamu akan diekskomunikasi, dikeluarkan dari gereja. Lalu kemudian dia bilang, kalau begitu kasih saya waktu 1 hari untuk berpikir. Selama 1 malam itu dia berpikir, ada banyak godaan untuk mengkompromikan itu. Kalau dia bilang saya tarik maka semua tulisan itu akan dibakar. Tapi setelah dia bergumul selama 1 malam, kemudian dia datang, dia berhadapan dengan orang-orang banyak itu, dia bilang begini, semua itu tulisannya saya. Kecuali kalau kalian bisa meyakinkan saya dengan firman yang diberikan oleh Allah Roh Kudus, bahwa semua itu salah, maka hati nurani saya yang telah ditawan dengan firman ini, itu baru bisa berubah. Aku telah ditawan oleh Roh Kudus, sehingga aku tidak dapat yang lain kecuali taat kepada kebenaran firman. Siapakah tawanan Roh Kudus? Tawanan Roh Kudus bukan orang-orang yang kehilangan kesadaran mereka lalu kemudian dibawa oleh Roh Kudus kemana-mana. Tidak. Roh Kudus membuka kesadaran mereka, membuka pikiran mereka, lalu menaklukkan hati mereka. Hari ini ketika Bapak Ibu dan saya mendengar istilah tawanan Roh Kudus, istilah tawanan Roh Kudus memang identik dengan kata dipenuhi Roh Kudus. Ini ada di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Istilah penuh dengan Roh Kudus itu datang dari satu kata Yunani
plero. Kalau di dalam kata dasarnya itu dari kata pleroma. Penuh dengan Roh Kudus berarti dia pakai kata pleroma. Pleroma itu apa? Pleroma itu berarti bicara mengenai satu wadah yang penuh dengan air. Misalnya kalau saya ambil satu botol aqua Bapak Ibu, saya isi kerikil sampai penuh, bisa penuh nggak? Kalau ambil kerikil, taruh di dalam botol, mungkin nggak botol itu penuh? Mungkin. Kalau kerip, nggak begini. Bapak Ibu kita beda pendapat nanti. Nah. Saya ambil satu botol, saya isi kerikil yang kecil-kecil, taruh di dalam botol itu. Dan memang bisa masuk ke dalamnya. Penuh nggak? Satu sisi terlihat penuh, tapi sebenarnya tidak penuh. Kenapa? Karena botol itu dari luar terlihat penuh, tetapi karena kerikil itu padat, maka tidak seluruh permukaan botol disentuh oleh kerikil. Tetapi kalau saya ambil botol aqua, lalu saya masukkan air, lalu benar-benar sampai penuh, disitulah Bapak Ibu dan saya akan bilang, ini botol penuh dengan air. Kenapa? Karena tidak ada permukaan botol yang tidak disentuh oleh air. Penuh berarti seluruh permukaan botol itu disentuh oleh air. Kata plero itu berarti bukan penuh dengan benda padat, tetapi penuh oleh benda cair seperti air. Hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti tidak ada sesuatu di dalam hidupmu yang tidak disentuh oleh Roh Kudus dengan firman. Banyak orang membedakan kehidupan di gereja itu mereka seperti domba yang nanti diutus ke tengah-tengah serigala, tapi begitu dia masuk keluar dari gereja, dia masuk ke tengah-tengah serigala. Dia lebih serigala dari serigala. Kenapa? Karena di gereja rasanya dia dipimpin oleh Roh Kudus, tapi entah dipimpin oleh roh yang mana ketika dia ada di luar gereja. Berbeda dengan Paulus. Paulus bilang dia adalah tawanan Roh Kudus, berarti dia hanya tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Bahkan ketika Bapak Ibu lihat, mari kita lihat pasal 21. Jemaat itu saking sayang sama dia. Mereka cegah dia supaya jangan pergi. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13 dan 14. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13 dan 14. Atau saya baca ayat 10, Bapak Ibu ayat 11, kita bergantian sampai 13. Saya baca ayat 10 lebih dulu. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi Tuhan bernama Agabus. Ayat 11. Kata Roh Kudus, dia akan diikat, diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Lalu ayat 12, mendengar hal itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 13. Ayat 14 sama-sama. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu lihat teks ini, indah kan ya? Roh Kudus bilang, orang ini punya tangan akan diikat, diserahkan kepada bangsa-bangsa asing. Jemaat karena sudah tahu, berita Roh Kudus jelas, langsung mereka bilang begini, jangan pergi Paulus, mumpung Tuhan sudah kasih tahu. Kalau kamu pergi, kamu akan ketangkap. Jadi kalau tuh Roh Kudus sudah kasih tahu, ya jangan. Tapi Paulus bilang justru karena Roh Kudus bilang harus pergi dan pasti diikat, maka saya harus pergi karena Roh Kudus yang bilang. Lalu waktu itu dikatakan jemaat menangis. Sekali lagi jemaat sayang dia kan ya. Kalau jemaat jengkel, jemaat akan bilang puji Tuhan. Pergi sudah, biar kamu diikat, mati, ganti hamba Tuhan lain lah. Tetapi enggak, mereka menangis lalu dia bilang begini, jangan bikin hati saya hancur. Kenapa? Karena dia tahu yang namanya jemaat harus tunduk kepada Roh Kudus. Sama seperti dia tunduk kepada Roh Kudus. Hati dia hancur bukan karena lihat jemaat menangisi dia. Hati dia hancur karena dia melihat jemaat tidak mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Kamu harus rela, biarkan saya pergi. Supaya kemudian saya mengalami apa yang Roh Kudus perintahkan. Lalu Alkitab bilang begini di ayat terakhir ayat 14. Karena dia berkeras, kami tidak dapat menahan dia. Bapak Ibu di dalam Ibrani itu hamba Tuhan itu digambarkan seperti angin. Angin itu enggak kelihatan tapi kita bisa rasa kehadirannya. Angin sepoi-sepoi, kita bisa rasa kehadiran. Saking enak kita tertidur.
Angin tuh nggak kelihatan, tapi kehadirannya bisa terasa. Kalau angin itu sudah datang dalam rupa badai, dia akan menghancurkan segala sesuatu. Angin bisa hadir dalam kondisi yang tenang, angin bisa hadir di dalam kondisi yang seperti badai yang menghancurkan. Dia nggak kelihatan, tapi kehadirannya terasa. Tetapi ketika dikatakan hamba Tuhan itu seperti angin, malaikat itu seperti angin. Bapak Ibu, angin entah dia datang sepoi-sepoi, entah dia datang sebagai badai, seperti badai. Hanya satu yang bisa menggerakkan angin itu, bukan manusia, tetapi Tuhan. Bapak Ibu dan saya adalah tawanan Roh Kudus. Hanya satu pribadi yang boleh menggerakkan Bapak Ibu dan saya, Tuhan. Di dalam dunia ini banyak orang yang mengasihi kita seperti mereka mengasihi Paulus. Tapi kadang-kadang nasihat mereka bisa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bukan karena mereka benci, tapi karena mereka mengasihi kita. Bapak Ibu lihat ya, nasihat jemaat itu bukan karena benci Paulus. Mereka sayang Paulus, maka mereka kasih nasihat yang bertentangan dengan firman. Saya kasih satu contoh paling sederhana. Ibu saya bukan orang reform. Seorang perempuan yang sangat sederhana. Dia belajar Alkitab. Dia cuma mengerti satu hal. Bahwa jadi orang Kristen tidak boleh sembah berhala. Itu saja. Lalu kemudian satu waktu Bapak Ibu saya sakit. Pada waktu itu di Kupang itu zamannya saya. Kira-kira waktu itu saya usia 2 tahun. Saya itu ditunggu kira-kira 3 tahun baru hadir. Sehingga datang tunggu 3 tahun lahir anak laki-laki pertama. Anak pertama dan itu laki-laki. Papa mama saya sayang sekali sama saya. Lalu kemudian di Kupang itu kayak wabah demam berdarah. Lalu kemudian saya salah satu yang kena, lalu kemudian ada di dalam satu bangsal, sudah nggak ada ruangan lagi, bukan kamar lagi, itu kayak satu bangsal, kayak barak, dan ada banyak bayi ditaruh di situ. Salah satunya adalah saya. Bapak Ibu Mama saya cerita, waktu itu kami itu sedih Tama, karena kamu itu sudah nggak kayak manusia, kalau dilihat itu sudah kayak gelondongan, kayak tabung, karena semuanya bengkak. Lalu kemudian anak-anaknya satu demi satu meninggal. Papa saya itu sudah nggak lagi di dalam kamar, di dalam barak itu. Dia sudah di luar dan dia hanya menangis. Kenapa? Karena dia lihat darah itu keluar dari setiap lubang yang ada di tubuh saya. Dan itu bukan darah segar Bapak Ibu. Mama saya itu bilang seperti puding tapi warna hitam. Artinya itu darah yang kental. Jadi mereka tahu sebentar lagi mati. Lalu kemudian mama saya bilang, kamu tahu Tama, satu demi satu anak-anak itu meninggal dan hari itu tinggal kamu di dalam ruangan itu. Saya sambil menangis, lagi menangis, tiba-tiba ada satu orang datang ketuk pintu. Ketuk jendela, mama saya datang lalu dia bilang begini, anak kamu itu masih bisa disembuhkan. Kabar baik kan? Tapi dia bilang begini, sakitnya dia itu memang dokter bilang apa? Dokter bilang demam berdarah. Semua anak dalam ruangan ini sakit demam berdarah. Lalu kemudian orang itu bilang, tidak, anak kamu bukan sakit demam berdarah. Tapi anak kamu itu sakit karena di sana disebut suanggi, di sini namanya santet. Anak kamu itu disantet. Disantet oleh siapa? Oleh orang dari Flores, ada dari satu pulau dan terkenal sakti mereka dengan santetnya. Maka untuk membebaskan anak kamu, keluarkan dari rumah sakit ini. Mari kita bawa cari lagi orang Flores yang lain supaya dukun Flores melawan dukun Flores. Lalu kemudian mama saya itu pikir-pikir, dia cuma ingat bahwa orang Kristen tidak boleh bermain dengan dukun. Lalu mama saya bilang begini, saya tidak mengerti ya, tetapi saya hanya mengerti firman tidak boleh bawa anak ke dukun. Jadi kalau memang anak saya ini mati, biar dia mati dalam iman saya. Sederhana sekali kan ya. Oh kalau tidak mau ya sudah, dia pergi. Gak lama kemudian dia balik lagi Bapak Ibu. Wah ini orang kalau jadi humas, hebat ini. Dia ketuk lagi. Ibu mau nggak? Mama saya kasih jawaban yang sama. Bapak Ibu dia pergi. Dan mama saya bilang kali ketiga dia datang lagi. Kalau Bapak Ibu humas diusir balik lagi enggak? Dia datang. Lalu dia bilang begini sama mama saya, ibu, kalau ibu kali ini saya sudah datang terakhir kali ya, kalau ibu tidak mau, saya tidak kembali lagi. Kalau Bapak Ibu ikut KKR itu hamba Tuhan calling, siapa mau terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, panggil 1 kali, 2 kali, biasa hamba Tuhan terakhir akan bilang begini, saya tidak panggil lagi, ini yang terakhir. Dia calling itu. Mama saya punya jawaban sama, kalau anak saya mati, biar dia mati dalam Tuhan. Bapak Ibu, sampai hari ini kalau kaki saya ini, kalau saya nakal dulu, di Kupang kalau nakal dipukul Bapak Ibu. Mama saya itu kecil, tapi kejam. Kalau sebelum dia pukul, itu yang dia lakukan adalah dia bilang begini, angkat 2 kakimu, suruh duduk di kursi, angkat 2 kaki saya. Di 2 kaki saya sampai hari ini, Bapak Ibu, ada bekas luka itu sebesar ini. Masing-masing ada 2. Dokter waktu itu untuk cari urat untuk pasang infus. Karena saya sudah bengkak, dia tidak bisa hanya cari kayak suster zaman sekarang cari lalu kemudian masukkan, enggak. Mereka belah kaki saya. Dan Bapak Ibu tahu ditemukan itu di mana? Di sini. Bukan di kaki. Sampai sekarang masih ada setingkat kalau papa saya sama mama saya kalau mau pukul, terutama mama saya. Sebelum pukul, lihat dulu luka itu.
Mama saya kalau mau pukul saya Bapak Ibu, dia pakai ayat firman Tuhan sebelum dia pukul. Luar biasa mama saya. Di ujung rotan tama ada emas. Sekarang lihat kakimu. Lihat kakimu. Setelah saya lihat kaki saya, sudah mengerti anugerah Tuhan. Entah saya mau jawab apapun, habis itu dia pukul. Tapi Bapak Ibu, hari itu saya itu sudah dimasukkan sampai ke dalam inkubator itu. Di Kupang itu orang Kupang bilang inkubator, itu di Kupang bilang oven. Mereka nggak mengerti inkubator, pokoknya oven. Makanya saya pikir mungkin kulit saya agak gelap karena kelamaan di oven. Tapi dia bertahan sampai akhir. Bayangkan kalau dia bawa saya ke dukun. Mungkin saya mati. Dan saya mati di luar Tuhan. Kalaupun saya hidup, hari ini jumpa, saya dukunnya, Bapak Ibu pasiennya. Tapi Tuhan pakai satu yang sangat sederhana. Ada satu orang penulis, dia bilang begini, di dalam hidup Bapak Ibu dan saya, Tuhan pimpin pakai firman. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan orang-orang yang mengasihi kita menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan firman, namun sesuai keinginan kita. Sekali lagi, Tuhan mengasihi kita, dia bisa kasih firman yang tidak sesuai keinginan kita. Tetapi orang-orang yang di sekitar kita, bukan yang benci kita, yang mengasihi kita, itu bisa menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai firman, tetapi sesuai keinginan kita. Hati-hati dengan nasihat Bapak Ibu dan saya. Ketika kita memberi nasihat kepada anak-anak, kepada orang-orang yang kita kasihi, uji baik-baik, nasihat ini sesuai dengan firman atau tidak. Kenapa? Karena tawanan roh tidak bisa memberikan sesuatu yang lain, kecuali memberikan sesuatu sesuai dengan kebenaran firman. Bagi orang-orang yang ditawan oleh Roh Kudus, seluruh hidupnya disentuh oleh firman, sehingga otoritas yang tertinggi di dalam hidupnya adalah Allah dan firman-Nya. Jadi ini hal yang sederhana yang Paulus mau katakan di poin pertama ini. Dari sudut pandang Allah maupun dari sudut pandang Paulus ada satu kesamaan. Allah dan firman adalah otoritas tertinggi. Sehingga tawanan Roh Kudus selalu melihat Allah dan firman sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup dan pelayanan. Saya mau tanya sekarang Bapak Ibu, sederhana saja. Apa otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi otoritas yang tertinggi? Kalau Allah dan firman adalah otoritas yang tertinggi, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan apa yang disebut pertama, penyangkalan diri. Paulus menyangkal dirinya demi kehendak Allah. Paulus itu orang bebas. Tawanan Roh Kudus bukan orang yang dirampas kesadarannya. Tadi saya sengaja singgung kata dipenuhi oleh Roh Kudus karena hari ini Bapak Ibu kalau ketemu dengan banyak orang ngomong mengenai dipenuhi oleh Roh Kudus, itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus zaman sekarang lebih mirip dengan orang kerasukan setan. Mereka kehilangan kesadaran. Banyak pemuda datang, saya melayani mahasiswa dan pemuda dan kemudian mereka sering bercerita mengenai apa yang mereka lihat mengenai yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan umumnya mereka bilang Roh Kudus itu seperti datang lalu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu kehilangan kesadarannya. Saya bilang kamu cari di dalam Alkitab, tidak pernah ada itu. Roh Kudus punya cara kerja adalah mencerahkan pikiran supaya kita mengerti firman. Dia enggak rampas kesadaran kita. Setan punya cara adalah dia rampas kesadaran kita lalu pakai kita jadi medium. Ini dua hal yang sama sekali berbeda. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Allah menjadikan kita orang-orang yang bebas, yang menyerahkan kebebasan kita kepada apa yang disebut sebagai otoritas dan firman-Nya. Menyangkal diri berarti menyerahkan kebebasan. Menyangkal diri berarti kita menaklukkan kehendak dan keinginan kita kepada kehendak Allah. Bapak Ibu jelas itu di dalam pasal yang ke-21 ayat 10-14 kita baca. Tangannya diikat, berarti dia akan mengalami aniaya, penderitaan sampai mati. Tetapi dia tetap pergi. Bapak Ibu, ayat itu bilang apa? Tidak ada yang bisa tahan dia. Tawanan Roh Kudus adalah orang yang paling bebas. Sekali lagi, Bapak Ibu ingin menikmati kebebasan, jadilah tawanan Roh Kudus. Saya belajar dari satu orang filsuf namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant bilang begini, orang yang paling bebas bukan orang yang bisa bilang begini. Ketika Bapak Ibu dan saya bilang sesuatu kepada saya bilang tidak. Bapak Ibu akan bilang, wah tamat tuh orang bebas. Orang bebas itu bukan orang yang bisa berkata tidak kepada semua orang di luar dirinya sendiri. Satu sisi betul sih, kebebasan berarti saya berani berkata tidak kepada Bapak Ibu. Tetapi Immanuel Kant bilang begini, orang yang paling bebas adalah orang yang sanggup berkata tidak kepada dirinya sendiri. Orang yang bebas itu bukan orang yang sanggup untuk melawan semua orang yang ada di luar dirinya. Orang yang paling bebas adalah orang yang sanggup menaklukkan dirinya. Paulus adalah tawanan Roh Kudus dan tawanan Roh Kudus adalah orang yang paling bebas karena tawanan Roh Kudus membuat orang ini tunduk kepada kehendak Allah dengan rela. Sekali lagi, dengan rela dia menaklukkan dirinya kepada kehendak Allah dan dari luar tidak ada yang bisa atur-atur dia. Ini tawanan Roh Kudus. Sehingga sekali lagi ketika dikatakan kita menyangkal diri, rasanya itu kok
menyangkal diri berarti melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Satu sisi kelihatannya tidak bebas. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu bahwa yang kita harapkan itu baik, tetapi pada saat yang sama tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menaklukkan diri pada kehendak Tuhan, pada saat itu Bapak Ibu dan saya menjadi orang yang paling bebas, karena bukan mengalahkan yang ada di luar sana, tapi mengalahkan yang ada di dalam diri. Bapak Ibu, apakah semua hal yang baik pasti dikenan oleh Tuhan? Kalau yang tidak baik pastikan Tuhan tidak berkenan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua hal yang kita pikir baik itu pasti dikenan oleh Tuhan? Apakah Tuhan pasti akan setuju dengan semua yang baik? Bapak Ibu orang Magelang, Bapak Ibu diam sekali. Saya akhirnya berasa seperti sedang ngomong sendiri. Tapi apakah Tuhan itu akan selalu setuju dengan hal-hal yang Bapak Ibu dan saya pikirkan sebagai hal-hal yang baik? Dan mungkin itu baik. Tidak selamanya kan ya. Bapak Ibu pernah Daud bilang begini, aku mau bangun bait Allah. Itu rencana baik kan ya. Dan pada akhirnya Tuhan izinkan bangun bait Allah. Tetapi Tuhan bilang apa? Daud, bangun bait Allah tuh baik, tetapi bukan kamu yang bangun. Daud gak bisa bikin apa-apa. Menundukkan dirinya, dia hanya siapkan segala sesuatu. Bahan untuk bangun bait Allah dia siapkan, tapi dia tidak bangun. Dia tunggu sampai anaknya yang bangun dan matanya dia mungkin sudah tidak lihat lagi bait Allah berdiri. Tidak selamanya hal-hal yang Bapak Ibu dan saya pikir baik itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingat baik-baik, yang paling baik yang harus terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya adalah kehendak Tuhan. Hari ini kita sakit, tetapi di masa yang akan datang Bapak Ibu dan saya akan sadar bahwa kehendak Tuhan adalah yang paling baik. Baru beberapa waktu lalu saya pulang ke Kupang, ngobrol dengan papa saya karena adik saya mau menikah. Kemudian saya penghubung cabang Sinode di Kupang. Waktu ngobrol dengan dia, lalu kemudian kami ngobrol mengenai panggilan saya. Lalu dia bilang begini, kalau hari itu saya berhasil cegah kamu jadi hamba Tuhan, hari ini pasti saya menyesal. Papa saya waktu itu tidak setuju saya jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Dia mau bakar ijazah saya. Waktu itu dia nggak mau bayar uang sekolah saya. Aduh, menderita sekali waktu itu mau jadi hamba Tuhan. Dulu saya adalah orang yang sangat bebas Bapak Ibu. Waktu saya papa saya nggak urus saya waktu saya nakal, aneh Bapak Ibu ya. Papa tuh kadang-kadang aneh. Anaknya nakal dia nggak urus. Anaknya mau jadi hamba Tuhan, dia ribut. Saya sekolah, dia tanya mau jadi apa. Saya tuh Bapak Ibu sekolah dari kecil. Namanya cita-cita anak kecil kan berubah-berubah. Terakhir itu satu yang saya sudah yakin sekali itu dokter. Karena saya sering sakit. Sehingga saya kagum lihat dokter pakai baju putih itu. Pengen sekali jadi dokter. Saya bilang, Pak saya mau jadi dokter. Bapak Ibu dia berjuang. Dia kasih les. Tiba-tiba saya bertobat, lahir baru. Pergi KKR dapat panggilan jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya datang, saya ngobrol sama papa saya. Papa, saya nggak jadi dokter. Dia masih tenang nih di meja makan. Gak apa-apa kalau nggak jadi dokter, nggak apa-apa. Papa nggak masalah. Papa yang baik kan ya. Jadi mau jadi apa? Mau jadi pilot? Bukan. Dia sebut satu-satu. Semua dia sebutkan kecuali satu Bapak Ibu. Hamba Tuhan. Dia nggak sebut hamba Tuhan. Sehingga satu-satu kami dua ngobrol. Nggak ada. Jadi apa? Waktu itu saya nggak kenal istilah hamba Tuhan. Saya cuma kenal satu istilah ini. Pendeta. Papa saya lagi itu dia dorong makanannya. Dia sandar di meja lalu dia bilang begini. Di kursi lalu dia bilang begini. Mau makan apa kamu? Mulai hari itu Bapak Ibu. Saya dan papa saya punya relasi itu sangat buruk. Sampai dia bilang begini. Orang yang tidak mau tunduk kepada apa yang saya perintahkan. Tidak boleh tinggal dalam rumah ini. Itu bahasa sindiran itu. Saya ambil pakaian saya keluar hari itu. Waktu dia pergi dan tidak ada tas. Jadi Bapak Ibu dulu tahu kantong kresek yang warna merah itu. Pakaian saya di situ, buku-buku saya untuk sekolah. Saya tahu untuk jadi hamba Tuhan saya tetap harus sekolah, harus lulus SMA kan. Jadi saya pergi. Saya tinggal di pinggir pantai. Pada waktu itu makanya sampai sekarang saya kadang-kadang nggak terlalu khawatir dengan hidup saya kalau urusan uang. Pada waktu itu saya tinggal di pinggir pantai Bapak Ibu. Di dunia ini Tuhan ciptakan ikan dan ada ikan yang bodoh. Pada saat air itu lagi pasang dia main ke pinggir. Lalu pada saat air surut dia masih main di situ. Sehingga begitu air surut dia kejebak di situ. Itulah ikan-ikan yang saya tangkap, saya bakar. Kemudian keliling dari satu rumah ke rumah lain. Bagi nasi dong om, bagi nasi dong. Bagi-bagi saya bertahan kira-kira 2 minggu sampai kakaknya mama saya itu bawa pulang saya. Bapak Ibu sampai di rumah kami dua hadap-hadapan lagi. Papa saya bilang begini. Boleh kalau dia mau pulang. Tetapi dia harus ikut aturan main yang saya tetapkan. Tidak sekolah hamba Tuhan. Saya harus jawab apa? Saya akan jawab. Kalau begitu Papa saya keluar lagi.
Om saya yang pusing, kakaknya mama saya. Aduh, saya bawa kamu ke sini nih buat masuk rumah, bukan keluar lagi. Lalu akhirnya dia bawa saya taruh di tempat yang lain. Bapak Ibu setengah mati. Papa saya itu kemudian bilang begini, jangan injak rumah ini. Dia bayar tiket saya. Begini, saya bayar tiket kamu pergi ke sekolah teologi itu, tapi saya nggak bayar uang sekolah. Jadi aneh ya, dia kirim anaknya pergi, tapi nggak mau bayar uang sekolahnya. Untung Tuhan pakai ibu saya, bayar uang sekolah saya. Suami istri kadang-kadang nggak kompak. Tapi satu hal Bapak Ibu, dia punya kalimat ini, jangan pernah kembali injak rumah ini kalau kamu tidak buktikan bahwa itu panggilan Tuhan. Setiap tahun setelah saya pergi, saya melayani sungguh-sungguh karena saya rasa perjuangan untuk jadi hamba Tuhan itu ternyata sesulit itu. Sehingga ada masa begitu, ada orang tua datang, sekarang saya melayani, Pak, saya mau serahkan anak saya jadi hamba Tuhan. Kadang-kadang yang nangis dia, kami berdoa, habis mereka pergi saya nangis, Tuhan kok semudah itu, Engkau lembutkan hati orang tuanya, serahkan anaknya jadi hamba Tuhan. Dulu saya setengah mati. Dulu perlu air mata untuk jadi hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya mau ingatkan Bapak Ibu, 3 tahun saya sekolah, pergi KKR kemana-mana, saking seriusnya itu sekolah utus. Dan pada tahun ketiga utus saya ke Kupang KKR. Waktu itu belum khotbah, tapi saya song leadernya. Mama saya itu orang sangat rohani, jadi KKR dimanapun dia datang. Dia pergi ke lapangan Polda, Pak Tong sering khotbah di situ. Dari jauh dia lihat itu orang yang nyanyi di atas panggung kok mirip anak saya. Sehingga sudah selesai dia datang di bawah tangga itu, dia lihat saya. Lalu dia bilang begini, Tama kan? Tama kan? Saya bilang iya Ma, ini Tama. Dia nangis. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu pulang? Saya bilang karena Papa bilang tidak boleh injak rumah kalau belum terbukti ini hamba Tuhan. Pulanglah nak, lapor sama Papa kalau kamu sudah pulang. Tidak, karena Papa bilang tidak boleh injak rumah kalau seandainya saya belum buktikan hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya baru lega, relasi Papa dengan saya baru beres, itu tahun kelima. Tahun kelima waktu saya datang, Papa saya entah kenapa dia tiba-tiba berubah. Waktu pergi ke Kupang pelayanan dia bilang nginap di rumah. Lalu pas waktu saya datang dia lagi duduk dengan teman-temannya. Dia keluarkan satu kata ini. Ini anak laki-laki saya yang pertama. Namanya Tama. Dia hamba Tuhan. Dia yang bilang saya hamba Tuhan. Mulai dari saat itu saya punya kaki lebih ringan injak ke rumah. Relasi kami itu mulai pulih. Dan setelah dia lihat pelayanan di GRI berjalan baik, semua berjalan baik. Terakhir, baru beberapa minggu lalu waktu saya pulang, dia bilang, Tama, kalau seandainya dulu Tuhan bikin saya berhasil menghalangi kamu, saya akan menyesalinya. Bapak Ibu, ada waktu di mana saudara dan saya itu merasa tidak menyesal melawan Tuhan. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu berhasil melawan Tuhan, satu saat Bapak Ibu akan menyesalinya. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu kemudian menjadi tawanan Roh Kudus yang menundukkan diri kepada kehendak Tuhan meskipun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, satu saat Bapak Ibu akan mensyukurinya. Pilih Bapak Ibu dan saya mau bersenang-senang hari ini tetapi kemudian menyesali di akhir, atau Bapak Ibu dan saya kemudian menjalani pergumulan yang hebat tetapi kemudian Bapak Ibu dan saya menjadi orang yang paling bebas yang kemudian menikmati hidup kita hari ini di hari yang akan datang. Paulus itu adalah orang yang disebut sebagai tawanan Roh Kudus karena apa? Karena dia membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus dengan firman. Yang kedua, tawanan Roh Kudus, kalau dia menjalani ini maka tawanan Roh Kudus akan menjadi orang yang rendah hati. Ini wajar Bapak Ibu, karena yang namanya tawanan tuh gak ada yang belagu. Gak ada kita perang, kalah, ditawan, lalu kemudian datang ke cerita kepada semua orang, saya kalah perang kemarin, hari ini saya ditawan. Gak ada itu. Semua orang yang ditawan itu malu, sehingga dia tidak akan berani menyombongkan dirinya. Bapak Ibu dan saya akan menemukan Paulus adalah orang yang sangat rendah hati. Meskipun omongannya kayaknya gede banget. Dia bilang begini, saya ini tidak gagal melayani kamu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya satu orang gembala, lalu kemudian tiba-tiba dia ngomong begitu, apa yang Bapak Ibu katakan dalam hati? Paulus berani loh, saya tidak gagal, saya tidak lalai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya. Sampai dia bilang begini, kalau ada di antara kamu yang binasa itu bukan salah saya. Kenapa? Karena dia mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Orang seringkali membayangkan begini, kalau orang rendah hati itu berarti dia tidak pernah ngomong besar. Ada orang yang gak suka Pak Tong, itu Pak Tong cerita dia bangun gereja, dia bangun museum. Banyak orang bilang pendetamu itu sombong. Kenapa? Cerita mulutnya gede sekali, cerita ini, cerita itu.
Pendetamu sombong. Kenapa? Wah, Pak Tong tuh marah-marah. Bapak Ibu, saya pernah humas, begitu dia belum baca nama Stephen Tong, baru lihat foto Stephen Tong, waduh ini pendeta kejam. Saya mau humas langsung ngeri saya. Karena dia langsung bilang ini pendeta yang kejam. Gitu. Pendeta yang suka marah-marah, apakah orang yang marah-marah itu adalah orang yang tidak rendah hati? Jadi rendah hati berarti tidak pernah menceritakan sesuatu mengenai keberhasilan. Apakah orang yang rendah hati adalah orang yang tidak pernah marah? Apakah orang yang rendah hati adalah orang yang murah senyum, mudah dibully? Enggak. Paulus itu rendah hati. Pertama karena bagi saya ketika dia berbicara apa adanya. Istilah rendah hati itu sebenarnya sama dengan apa yang tertulis di kata rendah hati yang dipakai oleh Paulus dalam ayat 19 pasal 20. Itu sama dengan 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 7. Mari kita lihat sebentar. Kata Yunaninya persis sama. Dua Korintus pasal 11 ayat 7. Kita baca sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu dengan memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Istilah rendah hati di sini atau rendah diri di sini berarti tidak mengklaim, tidak mengambil apapun untuk membesarkan diri demi keuntungan diri. Jadi ini bukan berarti tidak pernah menceritakan keberhasilan. Ketika Paulus ngomong mengenai keberhasilannya, dia itu adalah sesuatu yang jujur. Tetapi kuncinya ada pada kata ini, aku tidak mengambil keuntungan dari siapapun. Kerendahan hati berarti tidak mengklaim, tidak mengambil sekali lagi apapun bagi diri sendiri untuk membesarkan diri demi keuntungan diri meskipun layak. Bapak Ibu, layak untuk mendapatkan itu tetapi dia tidak mengambilnya. Maka di dalam ayat 11 dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ada dikatakan, aku melayani kamu dengan cuma-cuma. Saya tidak mencari pujian, meskipun dia layak dapat pujian. Siapa hamba Tuhan di dalam perjanjian baru kapasitasnya kayak Paulus? Dari segi bahasa, Paulus menguasai banyak sekali bahasa, Bapak Ibu. Dia punya kapasitas yang besar. Pertama dari segi bahasa, dia mengerti bahasa Ibrani, dia mengerti bahasa Yunani. Pada zaman itu, ini adalah 2 bahasa yang menjadi kunci untuk melayani orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Harus mengerti bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Paulus belajar filsafat, dia mengerti yang disebut sebagai logika. Sehingga ketika Bapak Ibu dan saya kemudian membaca tulisan-tulisannya dia, logikanya sangat jelas. Dibanding kalau Bapak Ibu baca Markus misalnya. Tuhan tuh pakai orang yang pikirannya sederhana, Tuhan pakai orang yang pikirannya kompleks. Petrus aja kadang-kadang nyerah baca tulisan Paulus. Bapak Ibu pernah baca tulisan Petrus? Petrus bilang, tulisan saudara kita Paulus kadang-kadang sulit untuk dimengerti. Tetapi orang ini adalah orang yang logikanya sangat jalan. Paulus ketika dia memberitakan Injil, pada zaman itu ada satu istilah ini, sampai hari ini kita masih kenal istilah itu, retorika. Kemampuan dia untuk menyampaikan isi pikirannya dia itu sangat baik. Dia adalah seorang ahli di dalam retorika. Latar belakangnya menurut Filipi pasal 3 layak dipuji. Semua orang Yahudi pengen punya latar belakang kayak dia. Bapak Ibu bisa baca itu dalam Filipi pasal yang ke-3. Dia adalah orang yang kerja keras. Kerja kerasnya dia layak untuk dipuji. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat dia rela untuk berkorban. Kerelaan untuk berkorbannya dia ini layak untuk dipuji. Setiap jemaat kalau lihat hamba Tuhan model begini biasanya pengen hamba Tuhan ini hidup panjang. Bapak Ibu masih ingat Pak Tong tanggal 24 waktu itu relay ke sini kalau nggak salah ya. 24 Desember bilang, saya rasa hidup saya sudah nggak lama lagi. Cuman kadang-kadang orang kalau ngomong begitu bakal panjang itu. Bulan Desember kemarin sidang sinode lain. Biasanya sidang sinode itu kami ngomong agenda. Kali ini kami sharing visi saja. Satu-satunya sidang sinode yang pernah saya ikuti mulai pertama kali saya jadi hamba Tuhan sampai sekarang. Sidang sinode yang habis sidang sinode nggak melelahkan. Itu yang kemarin. Sebelumnya itu isinya adalah perdebatan mengenai tata laksana lain-lain. Itu bikin lelah. Kali ini nggak ada.
sharing visi, bercerita kembali mengenai apa yang menjadi visi daripada seorang hamba Tuhan, bagaimana hamba-hamba Tuhan yang lebih muda sekarang menjalankan hamba Tuhan. Sehingga kami semua, hampir peserta maupun hamba Tuhan itu pulang. Kami pulang dengan sukacita dalam tanda petik, tetapi tidak mengalami apa yang disebut sebagai kelelahan. Lalu kemudian waktu tiap kali Pak Tong ngomong mengenai akhir perjalanan hidupnya dia, kadang-kadang setelah itu waktu sambil ngopi, banyak jemaat bilang, kalau boleh jangan pergi dulu. Sudah 84 Bapak Ibu, mau tunggu sampai berapa? Kadang-kadang Bapak Ibu, habis ini Bapak Ibu pergi, jangan bilang sama Pak Romi, Pak Bapak Ibu undang Pak Tama, dia pengen Pak Tong mati cepat. Saya enggak bermaksud itu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Alkitab bilang 70 tahun itu sudah panjang, sisanya penderitaan. Bapak Ibu lihat bagaimana Pak Tong naik mimbar. Apakah Bapak Ibu sadar bahwa di bawah mimbar itu ada tabung oksigen? Dia khotbah seperti singa, begitu dia turun itu tabung oksigen. Kadang-kadang sambil jalan, orang bawa dorong itu musik kasih dia tabung oksigen. Sudit setengah mati ketika dia melayani. Oma saya meninggal 99 tahun. Pada usia 90-an awal, waktu masih agak kuat, tiap kali kami datang, kami khotbah hamba Tuhan, dari cucunya dia yang jadi hamba Tuhan banyak. Satu kali saya mau doa syafaat. Saya tanya doa apa, lalu dia bilang, Tama, doa yang sederhana saja. Saya sudah pengen ketemu Tuhan. Siapa cucu berani berdoa kayak begitu? Tuhan, saya serahkan oma saya yang masih kuat-kuat ini kepadamu. Enggak berani. Dia bilang, dulu waktu saya muda saya minta umur panjang. Sekarang setelah saya tua saya mengerti, saya salah minta. Menderita. Saya lihat bagaimana dia menderita sampai dengan dia mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Umur panjang satu sisi kita inginkan, umur panjang sisi yang lain adalah sesuatu yang sulit. Tetapi waktu kami ngobrol itu mereka banyak yang bilang, kalau boleh jangan cepat-cepat pergi. Kenapa? Kerja kerasnya dia. Apa yang dia lakukan. Semua orang yang ada di dalam gerakan ini melihat hal itu. Mereka tidak menginginkan itu. Tetapi Paulus sekali lagi. Paulus layak untuk mendapatkan semua itu, tapi dia tidak ambil untung dari itu. Dia tidak mau dipuji, dia mau tanggung salib. Dia tidak menuntut Tuhan untuk menyesuaikan diri kepada harapan-harapannya dia. Siapa di antara Bapak Ibu dan saya yang hari ini kalau melakukan sebuah pekerjaan yang baik tidak mengharapkan hasil yang baik? Semua pendeta ketika mereka melakukan pelayanan kerja sungguh-sungguh mereka mengharapkan hasil yang baik. Paulus berjuang, dia sudah kasih yang paling maksimal. Kelihatannya dia tidak dapat seperti apa yang diharapkan. Bapak Ibu dan saya mesti ingat bahwa tawanan Roh Kudus adalah orang yang rendah hati. Rendah hati itu apa? Rendah hati itu punya dua definisi ini. Pertama, tidak mengambil sesuatu demi keuntungan diri kita meskipun layak. Tapi yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mau menundukkan dirinya kepada kehendak Tuhan meskipun tidak sesuai dengan maunya dia. Saya tulis di sini, rendah hati berarti tidak menuntut Tuhan untuk menyesuaikan diri kepada kehendak dan harapan kita meskipun wajar. Sekali lagi, rendah hati berarti tidak menuntut Tuhan menyesuaikan diri dan kehendaknya kepada harapan dan kehendak kita meskipun itu wajar. Wajar kok berharap umur panjang lalu kemudian melihat sebuah pelayanan. Tapi Tuhan bilang enggak, abis ini mati. Tapi Paulus adalah seorang yang ditawan oleh Roh Kudus, dia rendah hati, dia menerima ini. Bapak Ibu, kerendahan hati terekspresi dari kemauan Bapak Ibu dan saya untuk kemudian menerima kehendak Tuhan meskipun kita tidak menginginkannya. Gampang khotbah kayak begini. Tapi ketika itu terjadi, ini akan jadi sulit. Gampang Bapak Ibu menerima firman Tuhan seperti yang kita bicarakan hari ini. Tetapi ketika itu terjadi, saya rasa Bapak Ibu akan sadar bahwa ini adalah sebuah situasi yang sangat sulit. Paulus punya hidup itu sulit sekali Bapak Ibu. Punya banyak harapan baik. Berjuang sudah maksimal. Tetapi kemudian Tuhan tidak izinkan dia melihat hasilnya. Apa itu tawanan Roh Kudus? Ayat 20. Tawanan Roh Kudus itu bukan hanya orang yang rendah hati pada akhirnya. Tadi saya bilang takluk kepada pimpinan Roh Kudus sehingga dia menjadi rendah hati. Tetapi dia punya motivasi yang murni. Ini adalah tawanan Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 20. Dia adalah orang yang kerja keras. Dia bilang, aku berkeliling dari rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Aku pergi kepada rumah-rumahnya kamu secara personal. Aku juga berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, melakukan penginjilan personal kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Ini adalah orang kerja keras. Di rumah ibadah dia pergi. Di luar rumah ibadah dia pergi. Bapak Ibu tahu dia di Athena, dia memberitakan Injil. Dia juga pergi melakukan penginjilan-penginjilan pribadi. Yang dia lakukan adalah memberitakan Injil yang murni. Menjaga kemurnian ajaran.
Tawanan Roh Kudus akan menjaga kemurnian ajaran. Mulai dari siapa? Dari dirinya dia. Pak, dia bilang, aku memberitakan kepada kamu apa yang harus kuberitakan dan aku tidak menambahkan. Bapak Ibu perhatikan kalimat-kalimat yang dia pakai. Aku tidak menambahkannya. Aku juga tidak menguranginya. Hari ini Bapak Ibu, kadang-kadang kami hamba Tuhan punya satu godaan. Supaya mudah diterima firman-Nya, ya kami bisa menyembunyikan sesuatu yang penting. Kristus kalau hanya diberitakan Kristus yang tersalib saja, berita itu tidak menarik bagi dunia ini. Paulus sendiri bilang, tadi saya bilang kan, bagi Yahudi itu batu sandungan, bagi Yunani itu kebodohan. Maka banyak orang hari ini menyembunyikan Injil sejati di bawah karpet. Apa itu? Entah itu komedi, entah itu kemakmuran dan seterusnya. Kenapa? Karena memang Injil sejati itu kalau kita sampaikan dengan murni, rasanya sulit sekali untuk kemudian diterima. Paulus itu dia bilang, aku tidak menambah atau tidak menguranginya. Kamu tahu bahwa aku telah memberitakan apa yang harus aku beritakan. Kemurnian ajaran. Bapak Ibu, salah satu ciri saudara dan saya adalah orang yang ditawan oleh Roh Kudus, adalah yang Bapak Ibu dan saya beritakan adalah Injil yang murni, dan yang Bapak Ibu dan saya usahakan cari untuk dengar adalah Injil yang murni. Sebab itu dia bukan hanya mengawasi diri, tapi dia mengawasi ajaran pihak lain yang mau masuk. Dia bilang, abis ini setelah saya pergi serigala-serigala akan datang. Tadi Bapak Ibu baca itu. Maka dia bilang kepada penatua-penatua, jaga baik-baik kawanan domba ini. Kenapa? Karena dia tawanan Roh Kudus. Tawanan Roh Kudus akan menjaga kemurnian ajaran yang keluar dari mulutnya ataupun yang akan didengar oleh jemaatnya. Bapak Ibu, di titik ini banyak orang seringkali bilang orang Reform itu sombong. Kemarin saya baru beberapa hari ini kritik pelayanan kampus. Saya punya beban Bapak Ibu. Saya ini gembala jemaat. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang dari muda sering dengar pelayanan kampus, selalu ada stigma ini kan ya. Gereja tidak boleh pelayanan di kampus. Makanya banyak orang kalau mau pelayanan kampus nggak mau jadi pendeta. Persoalannya sebelum saya datang ke GRI, Bapak Ibu, saya sudah melayani di kampus. Sampai hari ini entah kenapa Tuhan tempatkan saya di Cikarang, Tuhan tempatkan saya di Depok, dua-duanya ada banyak kampus. Itu bikin saya keliling dari satu halte bus kepada halte bus. Saya kuliah di UI waktu itu bukan karena mau kuliah saja, tapi supaya saya dapat kartu mahasiswa. Dulu saya kalau ada kartu mahasiswa, saya bisa duduk di selasar, di pinggir ruang kelas itu kumpulin orang, saya bisa penginjilan di situ. Kemudian saya bisa pimpin PA dan seterusnya. Tapi kemudian ada yang kemudian datang dan bilang, oh gereja tidak boleh ada di dalam kampus. Ya, selama ini saya tidak terlalu banyak menanggapi, tapi akhir-akhir ini resistensi makin kuat. Sehingga dalam minggu ini kemudian saya buat satu tulisan, bikin satu video dengan teman-teman pemuda untuk melawan stigma itu. Stigma gereja tidak boleh masuk kampus, itu harus dilawan. Dengan amanat agung saya bilang, gereja harus masuk ke dalam kampus, itu pertama. Kalau gereja itu boleh menerobos ke dalam gerbang yang disebut sebagai gerbang maut untuk menarik umat pilihan Allah keluar dari sana, kenapa kampus nggak boleh? Pergilah kamu ke ujung-ujung bumi. Kampus itu di bumi atau di langit? Kalau kampus masih di bumi, gereja mesti masuk ke bumi, ke sana. Ketika sampaikan itu, kemudian masih tadi Bapak Ibu, saya masih chat dengan satu orang di Instagramnya saya itu. Selalu bilang, Reform itu sombong. Apanya yang sombong? Kalau saya menyampaikan firman apa adanya, apanya yang sombong? Ketika firman itu melukai Bapak Ibu dan saya, sombong. Tapi ketika firman itu menyenangkan bagi Bapak Ibu dan saya, itu adalah hamba Tuhan yang baik. Kalau seandainya standarnya sedemikian, maka Paulus adalah orang yang paling sombong. Dia bilang begini, abis ini saya pergi, serigala datang, jaga baik-baik domba itu. Bapak Ibu, tawanan Roh Kudus selalu mengejar kemurnian ajaran. Bapak Ibu boleh pergi ke gereja manapun, tetapi salah satu yang Bapak Ibu mesti minta dari setiap hamba Tuhan, kemurnian ajaran. Setiap kali hamba Tuhan mengajar, Bapak Ibu bilang, kasih kami ajaran yang baik. Itu aja cukup. Di salah satu cabang kita pernah ada pertanyaan ini. Habis ibadah siang, saya ingat itu habis ibadah makan siang. Makanannya enak, kasih soto enak sekali. Tapi pertanyaannya, bikin soto itu tidak bisa dinikmati. Kita hamba Tuhan tamu datang, pertanyaannya, Pak, gembala yang baik itu cirinya apa? Ini pertanyaan ini tepat enggak di saat makan siang? Kalau saya salah jawab Bapak Ibu, repot. Itu bukan adu domba. Belanda dulu datang sini adu domba. Jemaat tuh kalau dengan saya salah jawab, itu jemaat bikin kami adu gembala itu. Semua orang punya idealisme sendiri. Semua gembala itu punya prinsip doktrin sama. Tapi idealisme, saya mau jalankan jemaat dengan cara ini.
Saya di Depok akan menjalankan dengan cara yang sedikit berbeda. Lalu kemudian kalau saya pakai cara di Depok, katakanlah pakai di cabang itu, ternyata hamba Tuhan itu tidak pakai cara itu, jemaat akan bilang apa? Saya tuh diam hari itu. Gak makan tapi juga diam. Maksud saya dia mengerti bahwa saya tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Dan sebenarnya teman-teman yang lain juga sudah diam. Tapi kawan ini menginginkan jawaban. Pak, tadi saya tanya, gembala yang baik itu seperti apa ya? Kalau sudah ditanya terus harus mesti jawab kan. Saya kira waktu itu Tuhan tuh menyelamatkan saya dengan jawaban ini. Gembala yang baik akan menawarkan Kristus kepada Anda. Gembala yang baik dengan cara apapun. Mungkin berbeda, tapi mereka punya satu tujuan yang sama. Mengajarkan Kristus kepada Anda dan mengajarkan doktrin yang benar kepada Anda. Kalau itu cukup sudah. Tuhan gak kasih kami yang lain. Tuhan kasih hamba Tuhan. Ajaran yang baik, ajaran yang murni. Itulah yang harus Bapak Ibu tuntut. Apalagi yang mau kita tuntut? Tapi yang saudara kejar harusnya kemurnian. Allah kita adalah Allah yang suci. Maka yang dia tuntut dari semua yang dia tawan adalah mengejar kemurnian. Kemurnian ajaran, kemurnian motif pelayanan. Dia tidak kejar keuntungan apapun. Yang satu-satunya dia lakukan adalah demi kemuliaan Allah. Ayat 24 pasal 20. Yang kedua adalah demi kamu. Pasal 20 ayat 28. Sekali lagi Bapak Ibu. Demi kehendak Allah. Pasal 20 ayat 24. Demi kamu. Pasal 20 ayat 28. Pasal 20 ayat 33 sampai 35. Demi kamu. Baru pelayanan di Jambi beberapa waktu yang lalu. Pak Romi minta seminar dan kami bahas mengenai gereja. Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu akan sering dengar istilah ini. Kami mencintai Kristus tapi kami benci. Kami mencintai Kristus tapi kami benci gereja. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Sekali lagi, jadi orang Kristen tidak bisa mencintai Kristus tapi benci gereja pada saat yang sama. Tidak mungkin. Karena Kristus bukan hanya mendirikan gereja, tapi dia untuk mendirikan gereja, dia mati bagi gereja. Kalau Bapak Ibu dan saya benci gereja, ada yang salah dengan afeksi kita. Ada yang salah dengan cara pikir kita, ada yang salah dengan perasaan kita. Oleh sebab itu, maka dia menjaga kemurnian motif pelayanannya bukan hanya dengan tidak cari untung, tetapi pelayanannya adalah pelayanan demi kehendak Allah. Sekali lagi ayat 24, demi kebaikan jemaat ayat 28 ayat 33 sampai 35. Dia rela rugi tetapi demi siapa? Demi Allahnya dan demi jemaatnya. Bapak Ibu, pelayanan itu sulit enggak sih? Kita nggak ngomong hamba Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk Bapak Ibu pelayanan kan ya. Pelayanan itu susah nggak sih? Kalau Bapak Ibu pelayanan nggak susah, coba cubit-cubit sedikit kakinya itu masih di bumi nggak? Saya nanti yakin kalau kita sudah di sorga pelayanan nggak ada kesulitan lagi. Semua orang melayani Tuhan dengan rela. Tapi ada masa di mana Bapak Ibu dan saya melayani dan pelayanan Bapak Ibu dan saya tidak dihargai kan ya. Bapak Ibu dan saya masih ada di bumi, tetapi harus tetap dilakukan demi kehendak Allah dan demi kebaikan jemaat. Sampai dengan 2016 mau 2017 Bapak Ibu. Saya sekarang berani ngomong, kalau seandainya saya ngomong 2015, mungkin Pak Tong akan suruh saya berhenti jadi hamba Tuhan. Ada satu pergumulan eksistensial sehingga saya tidak mau disebut sebagai gembala jemaat meskipun saya ditaruh di Depok waktu itu. Saya merasa bahwa saya punya panggilan waktu itu bukan gembala. Panggilan saya adalah seorang pengajar dan juga seorang penginjil. Saya bisa pergi menginjili kemana-mana Bapak Ibu. Waktu itu ke Depok, saya kelilingi kampus satu demi satu kampus. Hampir tidak ada mahasiswa yang kalau dia sering di halte itu dia nggak kenal saya. Karena di halte bus itu saya keliling dari satu halte. Setiap fakultas punya halte. Saya datang setiap jam itu. Saya tahu jam berapa mahasiswa paling banyak. Saya datang, saya injili satu-satu. Ada masa saya bicara keras-keras di situ supaya semua mereka dengar Injil. Saya rasa saya Tuhan pimpin sebagai penginjil. Disuruh ngajar di STT, saya lakukan dengan sukacita. Bapak Ibu, 1 semester saya bisa ambil 3. Pekerjaan saya dari pagi sampai malam itu adalah baca. Karena 1 semester saya ngajar 3 mata kuliah. Tapi pada saat yang sama, di GRI harus tetap jadi gembala. Bapak Ibu, saya jalani pekerjaan sebagai gembala, tapi saya tidak menikmati. 2015 saya datangi pendeta Ben, waktu itu dia mentor saya. Lalu saya bilang begini, Pak, saya tidak mau jadi gembala lagi. Tapi di sini nggak ada yang bisa begitu, enggak. Pokoknya saya mundur. Apalagi waktu itu Bapak Ibu jemaat baru mulai kepala batu semua. Waktu pertama kali datang itu awalnya GRI Depok itu mulai dari PRI itu 5 orang yang mulai adalah semua orang GRI. Jadi mereka sudah mengerti prinsip gerakan. Lalu kemudian kami menginjili orang dan kemudian ada orang yang datang dari bukan Kristen. Dia pakai sistem agamanya dia untuk menjalankan gereja kan.
Yang kedua, ada orang datang dari gereja lain, dia sudah biasa dengan sistem itu, dia datang, dia mau jalankan gereja pakai sistemnya dia. Bapak Ibu jadi gembala di tempat kayak begitu pusing minta ampun. Sudah capek, akhirnya saya bilang, Pak Ben, saya enggak usah lagi ya jadi gembala. Loh kenapa? Saya cerita semua. Bapak Ibu kali pertama, kali kedua, kali ketiga Pak Ben tanya, Tama, enough is enough? Saya bilang enough is enough Pak. Tapi Pak Ben juga, dia mengasihi saya, dia bilang begini, jadi begini, kamu istirahat saja. Nanti istrimu yang jalani pelayanan, tapi saya enggak pindahkan kamu. Itu cara Tuhan selamatkan pelayanan saya Bapak Ibu. Setelah itu saya keliling, selama 2 tahun saya salah satu pengkhotbah keliling di GRI. Dari 2015 sampai 2017. Di Depok saya hanya khotbah, kadang-kadang itu dalam 3 bulan cuma 1 kali. Gembala macam apa itu? Yang paling banyak khotbah siapa? Istri saya. Khotbah terus. Tiap minggu sampai istri saya itu 1 kali saya ingat saya lagi tidur, dia berlutut di tempat tidur, dia berdoa, Tuhan berikan cinta kepada jemaat dalam hati suami saya. Ini gila kan ya, hamba Tuhan tidak cinta dia punya gereja, tapi saya rasa saya nggak punya panggilan itu. Setelah lewat 2 tahun Bapak Ibu, karena gereja mau membangun, Pak Ben bilang begini, Tama kamu yang harus jadi gembala. Saya bilang saya nggak mau, lalu dia bilang begini, Tama coba sekali lagi. Begitu saya masuk 2017, dalam 6 bulan saya sadar tempat terbaik bagi seorang hamba Tuhan untuk bertumbuh itu gereja. Saya keliling, saya diterima di mana-mana 2015, 2017 di dalam konteks GRI. Tapi ada satu hal yang saya rasa, pertumbuhan lebih cepat ketika saya bergumul dengan jemaat, termasuk ketika jemaat bikin pusing kepala. Sampai hari ini jemaat masih bikin pusing kepala, Bapak Ibu, makin banyak makin pusing. Tapi saya juga enggak merasa bahwa ada pertumbuhan secepat ketika ada di tengah-tengah jemaat. Tuhan kasih gereja supaya Bapak Ibu bertumbuh. Tuhan kasih jemaat supaya Bapak Ibu masuk ke sana bergumul dengan mereka dan bertumbuh. Dan Paulus bilang dia murni melayani Tuhan karena kehendak Allah dan karena jemaat. Jangan jauh-jauh dari gereja Bapak Ibu. Itu tempat terbaik untuk bertumbuh. Itu tempat yang paling baik. Di dalam gereja mesti ada orang yang menjengkelkan. Pasti ada. Mulai dari hamba Tuhan. Kadang-kadang hamba Tuhan menjengkelkan kan Bapak Ibu ya. Orang Magelang baik sih? Enggak. Semua hamba Tuhan baik. Ada masa Bapak Ibu akan lihat hamba Tuhan menjengkelkan. Tapi Bapak Ibu juga mesti sadar kadang-kadang dari perspektif hamba Tuhan Bapak Ibu menjengkelkan. Ini dua sudut pandang yang kira-kira itu. Kenapa? Kita sama-sama orang berdosa. Ada masa di mana hamba Tuhan melukai jemaat. Saya pernah ngomong dengan jemaat di Depok. Karena kami sudah lama ya. Saya dari 2011 di Depok. Kadang-kadang kita ngomong apa adanya lah. Saya bilang begini. Saya minta maaf bahwa kadang-kadang saya melukai Anda. Tapi ingat, Anda ini banyak. Ketika 10 melukai hamba Tuhan itu bukan lagi terluka. Hamba Tuhan itu tercabik-cabik. Tapi Paulus bilang enggak. Tempat terbaik adalah jemaat. Maka sampai mati dia bilang jaga jemaat itu. Dia jaga kemurnian. Yang terakhir Bapak Ibu. Tawanan Roh Kudus menjaga kemurnian ajaran. Tawanan Roh Kudus menjaga kemurnian pelayan. Terakhir, tawanan Roh Kudus menjaga kemurnian hidup. Bapak Ibu ayat 18, kamu tahu bagaimana aku hidup sejak pertama aku tiba. Dari pertama aku tiba sampai sekarang kamu tahu bagaimana saya hidup. Ayat yang ke pasal 20 ayat 33, 34, 35. Kamu tahu sendiri bagaimana aku melayani. Dia mau bilang kesaksian saya bersih. Ini tawanan Roh Kudus. Bapak Ibu kesaksian itu penting. Sebelum Bapak Ibu dan saya ngomong Injil, kesaksian itu penting. Saya mau tutup khotbah ini dengan sebuah cerita dari Raffi Sakarias mengenai seorang pelayan hamba Tuhan namanya Jacob. Dia pergi ke daerah salah satu wilayah Eropa Timur di mana baru terjadi perang saudara. Dan sayangnya perang saudara pada masa itu terjadi oleh karena masalah dimulai dari masalah di dalam gereja. Banyak orang mati karena masalah yang dimulai dari gereja. Banyak pendeta terlibat secara politis sehingga banyak orang mati, bahkan banyak perempuan diperkosa. Luka di dalam masa itu tuh begitu sangat-sangat dalam. Lalu kemudian setelah perang sudah mulai mereda, datanglah seorang hamba Tuhan masih muda namanya Jacob. Jacob datang ke satu daerah di mana dia pergi, dia harus melayani. Raffi Sakarias bilang dia berjumpa dengan seorang tukang kayu namanya Zimmerman. Jacob, hamba Tuhan ketemu Zimmerman. Jacob datang karena dia mengasihi Zimmerman, dia selalu cari waktu untuk kemudian datang menginjili. Lalu kemudian Zimmerman karena diinjili terus tidak mau terima, tapi karena diinjili terus biasanya jengkel kan ya. Tiap kali datang ceritanya sama, Yesus lagi. Akhirnya kemudian si Zimmerman bilang, Jacob, untuk apa kamu tiap hari datang ke sini? Kamu datang ke sini untuk bercerita tentang Yesus supaya saya menerima Yesus yang kamu ceritakan itu.
Saya kasih tahu kamu. Orang-orang yang pernah datang ke rumah ini sama seperti kamu. Mereka pakai jubah yang sama dengan kamu. Mereka pakai tanda-tanda yang sama dengan kamu. Maksudnya tanda-tanda klerus itu. Mereka datang ke rumah ini dengan pakaian yang sama. Tapi saya kasih tahu kamu, dengan jubah yang sama. Mereka pakai itu. Lalu kemudian kamu tahu, istri saya mati karena mereka. Ponakan perempuan saya diperkosa karena mereka. Saya nggak akan terima Yesusmu itu. Bapak Ibu, abis itu Jacob bergumul. Lalu kemudian Raffi Sakarias itu di dalam buku itu dia bilang, Jacob bergumul cukup lama tapi dia rasa Tuhan gerakkan dia terus cari Zimmerman. Dia datang lagi, lalu satu kali dia ngobrol dengan Zimmerman, bilang begini, Zimmerman, setiap kali saya datang ke sini kamu selalu pakai baju kerja yang sama. Baju yang ini selalu kami pakai. Iya, memang ini baju kerjanya saya. Lalu dia bilang begini, kamu pakai baju yang sama, jam tangan kamu sama, topi kamu sama, sepatu boot kamu sama. Katakanlah satu saat kamu lepas semua itu karena kamu membersihkannya, kamu tinggalkan, lalu saya ambil. Setelah itu saya ambil, saya pakai sepatu bootnya kamu. Saya pakai pakaian kerjanya kamu, jam tangannya kamu, saya pakai topinya kamu. Saya pergi dan merampok bank. Gak ada satu orang pun yang melihat wajah saya. Kira-kira siapa yang akan dicari dan dituduh? Lalu kemudian Zimmerman bilang, saya. Tapi kalau polisi datang, apa yang akan kamu katakan? Saya akan bilang bahwa itu bukan saya. Gampang kan? Lalu Jacob bilang gak gampang. Kenapa? Karena itu sepatu bootnya kamu. Ya tapi itu bukan saya. Tetapi itu baju kerjamu. Iya tetapi itu bukan saya. Zimmerman, jam tanganmu. Tapi itu bukan saya. Zimmerman, itu topimu. Zimmerman marah, lalu Zimmerman usir. Satu waktu Jacob datang. Jacob ceritakan Injil sekali lagi. Lalu Zimmerman bilang begini, Jacob, sekarang saya mau tanya kamu. Kalau saya mau terima Yesusmu itu, sekarang apa yang harus saya lakukan? Zimmerman bilang begini, akui dosamu. Terima Yesus dan saya akan berdoa bagi kamu. Lalu Zimmerman bilang begini, Jacob, mari kita lakukan itu. Jacob bingung, tapi mereka sama-sama berlutut berdoa. Begitu mereka selesai, Jacob bilang, amin. Jacob berdiri, Zimmerman peluk dia. Lalu kemudian Zimmerman bilang begini, Jacob, kamu tahu kenapa saya mau menerima Injilmu itu? Kenapa saya mau menerima Yesusmu itu? Zimmerman bilang, saya tidak tahu. Lalu dia bilang begini, Jacob, karena saya lihat kamu mengenakan jubahnya dengan benar. Mereka yang dulu ngomong Yesus tapi pakai baju Yesus dengan cara yang salah. Kamu kali ini kamu ngomong Yesus, kamu sudah pakai jubahnya dengan benar. Maka saya mau terima dia. Bapak Ibu, jubah apa yang Bapak Ibu dan saya pakai? Ketika Bapak Ibu dan saya ada di tempat kerja, ketika Bapak Ibu dan saya ada di tempat pelayanan. Jubah seperti apa? Mari kita berdoa. Kami datang dan kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena hari ini kami mendengar mengenai kami adalah tawanan Roh Kudus. Ditawan oleh Roh Kudus berarti ditaklukkan dengan firman kepada kehendak Allah. Ditawan oleh Roh Kudus berarti dijadikan rendah hati. Bukan hanya sanggup untuk menerima segala yang Tuhan mau, tetapi tidak memaksa Tuhan melakukan apa yang kami mau. Kami bersyukur karena tawanan Roh Kudus adalah orang-orang yang menjaga kemurnian ajarannya, mengejar kemurnian ajaran, menjaga dan mengejar kemurnian motivasi demi Allah dan demi umat Allah, menjaga kemurnian hidup mereka sehingga menjadi saksi. Berkatilah kami dan pimpinlah kami supaya kami benar-benar boleh menjadi orang-orang yang ditawan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biasanya ada tanya jawab ya. Oke, Bapak Ibu apakah ada diskusi, ada yang mau ditanyakan? Dari tadi Bapak Ibu diam aja. Ini giliran Bapak Ibu bicara. Kalau ada atau sudah. Tidak ada? Sebelah sini tidak ada, di tengah tidak ada, di kanan saya juga tidak ada. Kalau tidak ada berarti saya kembalikan ke liturgis.